Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat selalu. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, masih ingat kalian ketika kalian dulu kecil sampai sekarang, apa ada perubahan atau tidak? Nah, kita akan bahas pada hari ini bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari bayi menjadi orang dewasa. Selamat menyimak, selamat belajar, dan tetap semangat. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adik-adik pasti masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup, ya. Kita bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Dalam gambar ini ada gambar ketika bayi sampai dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan adik-adik dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nanti ketika kita sudah dewasa, mungkin tinggi badan kita tidak bertambah, tetapi di situ terjadi perkembangan juga. Perkembangan secara emosi dan perkembangan secara pikiran manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini adalah gambar Udin ketika kecil ya adik-adik ya. Dari bayi yang hanya bisa digendong oleh orang tuanya, oleh ibunya, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan ya. Nah, berarti di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, maka kita bisa berjalan. Ini adalah perubahan yang dialami oleh Udin dari sejak bayi. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin adik-adik saat kalian lahir dari kandungan ibu langsung kalian bisa jalan atau bisa lari langsung. Tidak, pastinya akan melalui tahap bayi dulu. Nah, bayi nanti bisa bangun, bisa tengkurap, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan. Perhatikan kembali gambar Udin nih. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, gambar yang pertama Udin minum susu. Gambar yang kedua Udin sudah mulai makan nih ya. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya, perubahannya adalah waktu kecil kita kadang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Adik-adik waktu kecil pasti makannya disuapi oleh orang tua kalian. Nah, ketika kita bertumbuh dewasa, kebutuhan makanan kita akan bertambah adik-adik. Jadi tidak cukup hanya minum, tapi kita perlu makan makanan yang bergizi dan kita bisa makan sendiri. Jadi kemandirian, perkembangannya terus bertambah. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti mengalami ya adik-adik ya. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin tadi. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu
tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Coba adik-adik boleh tanya ke orang tua kalian, "Mah, waktu kecil aku itu bisa merangkak umur berapa? Bisa berjalan umur berapa? Lalu aku waktu kecil itu makannya bagaimana?" Nah, adik-adik bisa bertanya kepada orang tua kalian. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Nah, kalian bisa tanya, "Mah, waktu aku lahir berat badanku berapa dan tinggi badanku berapa?" Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, kalian bisa tulis nih, "Oh, aku lahir dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian, aku bisa merangkak pada umur sekian, aku bisa berjalan pada umur sekian." Misalnya seperti itu adik-adik. Adik bisa tulis tuh informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan juga. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan. Ya, waktu kita masih kecil akan kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Jadi kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan adik-adik. Ya, tidak seperti bayi terus ya. Kalau bayi mengangkat barang sedikit mungkin berat, tapi untuk bertambahnya waktu kita menjadi dewasa, itu kita bagian tubuh kita itu juga berkembang, juga kekuatannya bertambah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari. Kuat dan lemah dalam gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, di sini ada gerakan menari tepuk tangan. Nah, kalian bisa praktekkan ya nanti ya. Gerakan pertama itu adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi gerakan pertama itu bergantian ya, mengangkat tangan kanan dan mengangkat tangan kiri kemudiannya ya. Lalu mengangkatnya itu dengan kuat ke atasnya ya adik-adik ya. Gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Jadi setelah tadi ya tangan kanan, tangan kiri naik ke atas lalu diturunkan, jari-jarinya digerakkan seperti menirukan air hujan yang turun. Gerakan yang ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Nah, ini ya, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan atau tekuk ya adik-adik sehingga membentuk seperti huruf U ya. Direntangkan lalu dibengkokkan. Gerakan berikutnya adalah gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi tangannya telentang lalu pergelangan tangannya diputar secara perlahan-lahan. Gerakan yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi misalnya mengacungkan tangannya ke depan, membalikkan kedua tangan, telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi misalnya telapak tangannya menghadap ke bawah, berarti dibalikkan ke atas, ke bawah, ke atas, begitu adik-adik. Itu gerakannya.
Lalu gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari dulu, lalu 4 jari, lalu 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir adalah 10 jari. Jadi adik-adik bisa melakukan yang terakhir adalah tepukan tangan ya, setelah melakukan gerakan yang pertama sampai yang ke-5. Nanti kalian bisa cari contohnya di YouTube ya adik-adik ya, tentang tarian tepuk tangan ini. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan di kelas 2 ya adik-adik ya. Dan di kelas 3 ini kita sudah belajar sampai ribuan. Nanti kalian naik lagi juga akan belajar sampai puluh ribuan. Nah, kalian juga belajar penjumlahan dan pengurangan. Kalau di kelas 1 penjumlahan dan pengurangannya masih sangat sederhana. Lalu berkembang di kelas 2 dan di kelas 3 ini kita sudah belajar penjumlahan angka ribuan. Mari kita coba mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Yuk kita pelajari adik-adik. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita mau belajar dulu penjumlahan yang tanpa teknik menyimpan. Kak Citra punya penjumlahan ini, 2653 ditambah 3302. Nah, kita susun ke bawah dulu adik-adik. Lalu kita jumlahkan dari satuannya. Ingat ketika kita membuat penjumlahan bersusun ke bawah ini, cara pendek ini harus diletakkan sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, lalu ribuan dengan ribuan. Kita jumlahkan dari belakang adik-adik. 3 ditambah 2 ya 5. 5 tambah 0 5. 6 tambah 3 9, lalu 2 tambah 3 ya 2 tambah 3 adalah 5. Berarti hasil penjumlahan ini adalah 5.955. Tidak ada teknik menyimpan ya. Kita masih punya contoh lagi nih. Kerjakan latihan berikut ini ya. Kak Citra punya penjumlahan ini. Nah, sebelum Kak Citra bahas, kalian bisa pause dulu untuk video Kak Citra ini. Kalian coba kerjakan deh soal dari Kak Citra ini ya. Baru nanti kalau kalian sudah menjawab, kalian play lagi. Kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian dan jawaban Kak Citra benar. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 ya 9. 6 ditambah 2 8, lalu kita beri tanda titik. 1 tambah 5 6, berarti hasilnya 6.897. Soal berikutnya, 4025 ditambah 1102. Nah, kita tambahkan nih, 5 tambah 2 ya 7, 2 tambah 0 ya 2, 0 tambah 1 1, 4 tambah 1 5, berarti hasilnya 5127. Soal berikutnya adik-adik, 7143 ditambah 1602. 3 ditambah 2 5, 4 ditambah 0 4, 1 ditambah 6 7, 7 ditambah 1 8, berarti hasilnya 8745. Ini tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita belajar untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh di sini Kak Citra punya penjumlahan 1200 ditambah 2900 ya. Sama seperti tadi, caranya kita
jumlahkan dulu satuannya, yang paling belakang dulu satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, berapa adik-adik 2 ditambah 9? Ya, 2 ditambah 9 itu 11 Kak Citra. Maka kita menulisnya di sini bukan 11, tapi kita tulis dulu angka akhirnya. Angka akhirnya adalah angka 1. Maka angka 1 yang di depan, tadi 11 ya adik-adik ya, kita simpan. Ya, kita simpan di depan sini. Ya, kita jadikan tuliskan di atas ribuannya ini. Berarti nanti kita jumlahkan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 4100. Ini yang namanya teknik menyimpan. Kita lihat contoh yang lain adik-adik. Di sini ada penjumlahan 5176 ditambah 4328. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 6 ditambah 8 adalah, ya 6 ditambah 8 itu 14. Apakah langsung kita tulis 14? Tidak adik-adik, kita tulis angka yang terakhir yaitu angka 4. Lalu angka satunya kita simpan di depannya ya. Di depan penjumlahan yang ini. Berarti di atasnya dari penjumlahan yang 7 ditambah 2. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. Berarti kita tulis di sini, ya kita tulis 0. Lalu kita menyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. Lalu depannya kita jumlahkan lagi karena tidak ada yang menyimpan ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi jawabnya yang ini adik-adik. Lalu kita coba lagi ya. 5730 ditambah 2419. 0 ditambah 9, ya 9. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 4, 7 ditambah 4, 11. Maka kita tulis 1 dan masih menyimpan 1. Nah, di sini ya. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 8149. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya. 4729 ditambah 2863. 9 ditambah 3 sama dengan, ya 12, kita tulis 2, menyimpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, ya 3 tambah 6, 9. Lalu 7 ditambah 8, 7 ditambah 8 itu 15. Maka di sini kita tulis berapa adik-adik? Ya kita tulis 5. Lalu masih menyimpan 1. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya di sini 7. Berarti jumlah semuanya adalah 7592. Begitu adik-adik cara penjumlahan dengan teknik menyimpan.